كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita masih membahas Al-Faslur Rabi' Ar-Raddu ala Munkiri Al-Ihtijaji bis Sunnatin Nabawiyah wa ta'inina fiha. Kita masih di bab yang keempat, bantahan kepada orang-orang yang mengingkari berhujjah dengan sunnah dan orang-orang yang mencela sunnah Nabi SAW atau maksudnya hadis. Kita sampai di Al-Mabhath Ats-Tsani, bab yang keempat, pembahasan yang kedua, yaitu ingkarul ihtijaj bi akhbaril ahad, tentang mengingkari berhujjah dengan hadis-hadis ahad. Sampai pada pembahasan fi bayani ma yufiduhu khabarul ahad. Di halaman 278, penjelasan tentang hadis ahad itu memberikan informasi apa kepada kita? Apakah dia ini memberikan kita ilmu atau hanya sebatas memberikan kita dugaan? Ya, maka di sini kata beliau, ikhtalafa fi dzalika ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini menjadi 3 pendapat. Al-awwal, yang pertama, annahu yufidul ilm. Hadis ahad itu memberikan kita ilmu, yang memberikan informasi berupa ilmu, pengetahuan. Wa hiya riwayatun an Ahmad wa ikhtaraha jam'un min ashabihi ka Ibni Abi Musa, dan seterusnya. Beliau menyebutkan beberapa nama-nama ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwa hadis ahad itu memberikan faedah kepada kita berupa ilmu. Tapi sebelumnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau menyebutkan ada 5 tingkatan ilmu. Ya, 5 tingkatan informasi lah. Yang pertama yaitu al-ilmu. Ya, al-ilmu pengertiannya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu pengetahuan seseorang tentang sesuatu sesuai dengan realita yang ada. Itu namanya ilmu. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya, manusia, seseorang mengetahui tentang sesuatu itu dengan pengetahuan yang memang realitanya, faktanya demikian. Maka idrakan jaziman, pengetahuan yang valid. Kemudian yang kedua adalah kalau diurutkan tingkatannya itu adzon, ya, dugaan. Apa itu adzon? Yaitu idrakus syai' ma'a ihtimali diddi marjuh. Pengetahuan seseorang akan sesuatu namun ada kemungkinan rajih. Ya, ada kemungkinan rajih, artinya 75%. Ya, dia mengetahui sesuatu dengan 75%. 25%-nya apa? Nggak tahu.
Ya, 75%-nya itu kuat ilmu. Adapun 25% ada kemungkinan keliru dari apa yang dia ketahui itu. Jadi dia mendapatkan informasi itu 75% benarnya, sedangkan kemungkinan tidak benarnya berapa? 25%. Maka ini disebut adzan. Ya, kemudian tingkatan berikutnya adalah asyak. Ya, asyak. Asyak pengertiannya idraku syai' ma'a ihtimalin musawin. Pengetahuan akan sesuatu dengan adanya kemungkinan yang sama antara benar dan tidaknya. 50-50. Ya, pengetahuan seseorang tentang sesuatu, tapi ada kemungkinan tidak benarnya sama dengan kemungkinan benarnya. Bisa digambarkan ya. Kalau ilmu tadi kemungkinan benarnya berapa? 100%. Kalau adzan 75%. Nah, ini syak 50%. Semakin turun kualitasnya. Ada yang tahu di bawahnya syak apa? 25%. Apa? Yaitu al-wahm. Al-wahm. Al-wahm idraku syai' ma'a ihtimalin diddi rajih. Al-wahm pengetahuan tentang sesuatu dengan adanya kemungkinan salah itu lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Ya, kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Jadi kemungkinan benarnya 25%, kemungkinan salahnya 75%. Nah, yang terakhir apa kira-kira? Al-jahl, ketidaktahuan, adamul idrak bil kulliyah. Al-jahl ini dibagi lagi menjadi dua. Jahal apa dan jahal apa? Paling banter murakab. Tapi ya benar. Yang pertama al-jahlul basit. Ya pakai po, al-jahlul basit. Al-jahlul basit tadi yang kita sebutkan adamul idrak bil kulliyah, yaitu tidak mengetahui sama sekali. Ya total dia tidak mengetahui sudah. Jadi nggak ada kemungkinan benar, kemungkinan salah, sudah dia memang nggak tahu informasi tersebut secara total. Nah yang kedua baru tadi apa? Al-jahlul murakkab, karena itu kebodohan, ketidaktahuan yang bertumpuk. Dia nggak tahu tentang sesuatu, tapi dia juga nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Paham ya? Dia itu nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau ternyata dia itu nggak tahu. Yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jahlul murakkab idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Seseorang menganggap dia tahu sesuatu, tapi ternyata faktanya berbeda dengan apa yang dia ketahui. Nek basa Surabaya kemeru. Iya sahih. Nah, kemeru. Dia mengaku tahu tentang sesuatu, tapi faktanya, realitanya berbeda dengan kenyataannya. Berbeda dengan apa yang dia ketahui itu. Tapi ini tingkatan ilmu. Dan kembali ke pembahasan kita, maka hadis ahad itu yang pertama memberikan faedah ilmu, pengetahuan. Artinya ketika seorang mendapatkan hadis ahad, berarti kalau itu ilmu, maka dia meyakini bahwa memang itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Berarti memang faktanya, realitanya Nabi berucap di hadis itu. Paham ya? Jadi kalau ada hadis ahad sampai kepada Anda, kemudian Anda berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, bahwa hadis ahad itu memberikan faedah ilmu, ya, maka berarti keyakinan Anda, hadis yang saya baca ini itu adalah ucapannya Nabi SAW. Ya tidak ada kemungkinan eta salah ini, eta keliru ini. Mungkin saja ada dugaan perawinya ini lupa dan seterusnya. Enggak. Nah, kalau Anda berpendapat dengan pendapat pertama ini. Pendapat yang kedua, ats-tsani annahu yujibul ilm wa yaqta bihi idza ihtaffat bihi al-qara'in mithlu kaunihi masyhuran au musalsalan bil a'immah au mutalaqqa bil qabuli ka ahadits sahihain. Pendapat kedua mengatakan hadis ahad itu memberikan
kewajiban kepada kita ilmu atau memberikan ilmu apabila ada penguatnya. Ya, apabila hadis ahad itu tidak sendirian, tapi ada yang menguatkannya. Seperti hadis tersebut masyhur, memang terkenal hadisnya itu. Hadisnya itu memang terkenal. Ini menjadi penguat. Sehingga kalau ada penguatnya ini baru kemudian memberikan ilmu. Atau misalnya hadis tersebut musalsalan bil a'immah. Ya, dia itu diriwayatkan secara berurutan oleh para ulama. Ya, disampaikan secara berantai oleh para ulama dari zaman ke zaman. Au mutalaqqa bil qabul ka hadits sahihain, atau dia itu memang diterima hadis tersebut sebagaimana hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, hadisnya itu memang dari zaman ke zaman. Hadis ahad ini memang diterima oleh umat Islam, diterima oleh para ulama. Ya, sebagaimana Anda kalau mendengar ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka langsung apa? Langsung diterima. Oke, maka kata beliau wa huwa qaulu katsirin minal usuliyin. Ya, ini adalah ucapan para ahli usul. Karrazi fil Mahsul wal Ghazali fil Mankhul wa qala Ibnu Taimiyah wa huwa qaulu jumhuri ashabil madzahib. Ini merupakan ucapan mayoritas ahli madhab. Nah, adapun pendapat ketiga atau sebelumnya, dua pendapat ini itu dikuatkan oleh penulis, yaitu Syekh Umar bin Muslih Al-Husaini, penulis kitab ini dikuatkan. Karena nanti beliau membantah orang-orang yang menolak pendapat pertama dan pendapat kedua ini. Tapi kita nggak akan bahas bantahan-bantahannya ini karena sudah terlalu masuk ke dalam ilmu hadis. Nanti kalau dijelaskan, bukan masalah Anda bingung atau enggak. Nah, saya yang menjelaskan ini juga bingung cara menjelaskannya itu. Nah, karena memang sekali lagi kitab ini memang adalah muqarrar di perkuliahan hadis, dipakai di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Maka sekali lagi dua pendapat tersebut itu dikuatkan oleh penulis. Adapun pendapat ketiga, annahu yufidul dhon. Pendapat ketiga mengatakan hadis ahad itu hanya memberikan kita dugaan. Ya, hanya memberikan kita dugaan. Berarti kalau dugaan ini ada kemungkinan salah. Wa huwa qaulu katsirin minal mutakallimin, dan ini pendapat kebanyakan dari ahlul kalam. Wa qala an-Nawawi innahu qaulu muhaqqiqihim. Imam Nawawi mengatakan ini adalah pendapat ya orang-orang yang memang berkecimpung di ilmu kalam, yang mendalami ilmu kalam. Kemudian di sini beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan pendapat yang pertama tadi, bahwa hadis ahad itu memberikan faedah berupa ilmu. Adillatu hadhil aqwal man qala annahu yufidul ilm istadalla bi adillatin minha. Mereka yang berpendapat bahwa hadis ahad itu memberikan faedah ilmu, mereka berdalil dengan beberapa dalil berikut. Yang pertama, annal amala bihi wajibun bi ijma'is salaf wal amalu mulazimun lil ilm li anna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ijma' para salaf itu mewajibkan kita untuk mengamalkan hadis ahad. Ya, ijma' mewajibkan bahwasanya hadis ahad itu diamalkan. Dan mengamalkan sesuatu itu pasti konsekuensinya berarti hadis tersebut memberikan faedah apa? Ilmu. Ya, karena amal harus dibangun di atas ilmu. Kenapa? Karena adzon, dugaan itu tidak mencukupkan dari kebenaran sedikit pun. Ya, jadi kebenaran itu tidak bisa dibangun di atas adzon. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun
liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat berkaitan dengan jihad. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan apabila atau ayat pertamanya liyanfiru kafah. Apa awalannya itu jemaah? Wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kafah. Ya, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak layak bagi orang-orang beriman untuk pergi berjihad semuanya. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya, seandainya setiap kabilah yang berangkat berjihad itu tidak semuanya berangkat berjihad, namun ada ta'ifah. Ya, ta'ifah ini kalau biasa diterjemahkan artinya apa? Kelompok. Tapi ta'ifah itu juga berlaku buat satu orang. Artinya selayaknya tidak semua kabilah itu berangkat berjihad. Hendaklah ada seseorang yang tidak ikut berangkat berjihad liyatafaqahu fid din, untuk mereka memperdalam agama. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya nanti ya yang pulang jihad ini itu mendapatkan ilmu. Ya, supaya yang pulang jihad ini nanti akan mendapatkan ilmu dari yang tidak berangkat jihad tersebut. Tapi itu sisi pendalilan dari dalil yang kedua ini. Wa ta'ifah tatanawalul wahid fama fauqahu. Kata beliau, kata-kata ta'ifah itu berlaku buat satu orang atau lebih. Wal ayat taqtadi wujuba qabuli indariha wal indarul ikhbar bima yufidul ilm. Nah, ayat tadi menceritakan bahwa kalau satu orang itu stay untuk memperdalam agama, maka ketika mereka pulang dari jihad, maka orang yang belajar agama tadi akan memberikan ilmu kepada yang pulang jihad. Maka berarti satu orang mengabarkan itu sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu orang ini disebut hadis apa? Hadis ahad. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini sudah sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian ya berita dari fasik, ya satu orang fasik, fatabayyanu, maka cross check terlebih dahulu. Kata beliau, diddul jahala al-ilm wa diddul fisq al-adalah. Lawan daripada ketidaktahuan adalah ilmu, sedangkan lawan dari kefasikan adalah kejujuran atau kredibel. Dalam ayat tadi, fafil ayah bayanu annal ilma la yaqa'u bi khabaril fasik wa yufhamu minha annahu yuthbat bi khabaril adl. Dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ilmu itu tidak didapatkan dari orang fasik yang mengabarkan berita. Jadi kalau ada orang fasik mengabarkan berita, maka itu beritanya itu ilmu atau bukan? Bukan. Makanya sampai harus disuruh apa dulu? Cross check terlebih dahulu. Maka itu tidak memberikan faedah ilmu. Orang fasik yang mengabarkan mengabarkan berita. Berarti mafhum mukhalafah, ya pemahaman kebalikannya, apabila orang yang adil, orang yang jujur itu mengabarkan berita, ya maka berarti itu memberikan faedah ilmu. Ya berarti itu memberikan faedah ilmu. Nah, di situ disebutkan fasik. Berapa orang? Satu. Ya, satu orang mengabarkan. Berarti lawannya kalau ada seorang yang adil, seorang yang jujur mengabarkan ilmu, maka diterima khobarnya. Ya, mengabarkan khobar, maka diterima beritanya tadi, ilmunya tadi. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, ma warada min nususis syara' fi tablighil ilmi wa nashrihi ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil-dalil yang memerintahkan untuk tabligh, menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, adanya anjuran di dalam dalil-dalil yang memerintahkan seorang muslim untuk
menyampaikan tabligh, menyampaikan ilmu dan juga menyebarkannya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melihat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla memuliakan seseorang yang dia itu mendengar ucapanku. Kemudian dia wa'aha, dia menangkap maksud dari ucapanku tersebut, yakni dia menghafalkannya, memahaminya. Kemudian fa'addaha, kemudian dia sampaikan ucapanku tersebut kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar. Ya, maka di sini menunjukkan Allah menjadikan orang yang seperti ini itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menyampaikan hadis Nabi sebagaimana yang dia dengar. Nah, di sini disebutkan imra'an. Berapa? Satu orang. Kata beliau, "Falau kanatil hujjatu la taqumu bihi ma amarahu bil iblaq." Seandainya satu orang menyampaikan hadis, ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak tegak hujjah. Apabila satu orang menyampaikan hadis, maka tentu tidak akan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, pasti disuruh untuk nyari teman. Ya, tapi karena hadis ini menyebutkan satu orang menyampaikan hadis tersebut itu sudah sah, ya sudah cukup menjadi hujjah, maka berarti hadis ahad itu sah dijadikan hujjah. Wala taqumul hujjah illa bima yufidul ilm, dan hujjah tidak akan tegak kecuali dengan sesuatu yang berupa ilmu. Maka berarti hadis yang disampaikan oleh satu orang itu memberikan ilmu. Nah. Kemudian dalil yang kelima, ma tawatara min ba'thin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ar-rusula wal umara was su'ati ilal buldani lit-ta'lim wa akhdhil zakati walau lam takum bihi hujjatun lamaktafa bihim. Banyak dalil-dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengutus utusan-utusan, ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan posisi beliau di kota Madinah dengan pengganti yang lain, atau Nabi memerintahkan seseorang untuk menjadi pemimpin di suatu tempat, ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seseorang dengan tugas-tugas tertentu, seperti yang diutus ke Yaman siapa? Mu'ad bin Jabal, ya, untuk mengambil zakat. Ya, Mu'ad juga diperintahkan untuk mengambil zakat. Ya. Sampai Nabi memperingatkan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Artinya jangan berbuat zalim ketika mengambil zakat. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tapi semua itu menunjukkan bahwasanya hujjah itu sudah tegak meskipun hanya satu orang saja. Ya, hujjah atau ilmu itu sudah bisa diperoleh meskipun satu orang yang menyampaikannya. Nah, ini sudah kita sampaikan kisah tentang seorang dai Hizbut Tahrir. Ya kan, diantara kesesatan Hizbut Tahrir yaitu menolak hadis ahad. Ya, sebagaimana diucapkan sendiri oleh penulisnya Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, ada seorang dai Hizbut Tahrir itu berdakwah, ceramah satu orang. Dia ngotot menjelaskan tentang hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah alias tidak memberikan faedah ilmu. Maka jamaahnya pinter, mereka mengatakan, "Ustadz, antum ini ceramah dari awal sampai akhir ini semuanya kita tolak ceramah antum. Ya, tidak kita terima. Kenapa? Antum sendirian soalnya. Ya, berarti posisi antum ini sama seperti hadis ahad. Ya, apa faedahnya kita menerima ucapan antum kalau begitu? Maka kita ini menolak ucapan antum dalam rangka untuk mengamalkan ucapan antum sendiri. Senjata makan tuan. Wa qad istadallu bi adillatin ukhra katsirah balaghat wahidan wa ishrina dalilan jama'aha Ibnul Qayyim fi as-Sawa'iqil Mursalah wa hiya tarji' ila ma taqaddam.
Ada banyak sebenarnya dalil-dalil kata beliau, bahkan sampai sekitar 21 dalil tentang sahnya berhujjah dengan hadis ahad atau hadis ahad itu memberikan faedah ilmu. Itu kata beliau ada sekitar 21 dalil yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Wa'turidu ala ashabi hadzal qaul al-qailina bi ifadati khabaril wahid lil ilm. Ini enggak bisa kita bahas. Karena dalil-dalil tadi diprotes, ditentang oleh orang-orang yang menolak hadis ahad. Ya, setelah ditentang, dibantah balik oleh penulisnya. Wah, wis. Jadi cukup itu saja ya. Dalil-dalil yang tadi disebutkan itu sudah sangat kuat sekali untuk membuktikan bahwa hadis ahad itu memberikan faedah ilmu. Ya, memberikan ilmu. Kemudian halaman 281 Adillatu man qala bi ifadati khabaril wahid al-ilm idza ihtafat bihil qara'in. Tadi pendapat kedua mengatakan bahwa hadis ahad itu baru bisa memberikan faedah ilmu apabila ada penguatnya. Ya, ada indikasi-indikasi lain yang menguatkan hadis ahad tersebut. Apa dalil mereka? Yang pertama, idza ihtafatil qara'in bil khabar irtafa'a ihtimalul khata'. Apabila suatu hadis itu ada penguatnya, maka kemungkinan salahnya itu terangkat. Ya, tadi kita katakan adzon. Ya, kalau hadis ahad ini secara asal dipahami sebagai dugaan, maka dugaan ini kan ada kemungkinan apanya? Salah 25% tadi. Nah, ketika ada penguatnya, maka 25%-nya ini jadi terangkat. Ya, jadi hilang. Karena ada penguatnya. Ini sisi pendalilan pendapat yang kedua tadi. Karena pendapat kedua tadi mempersyaratkan bahwa hadis ahad itu baru memberikan faedah ilmu apabila ada penguatnya. Ya. Wadzalika annal qarinah tufidud dhann. Ya, mujarradah anil khabar. Ini karena pendapat kedua menganggap awalnya hadis ahad itu hanya memberikan faedah dhann, dugaan. Fa idza tarana bil khabaril mufidi lidhann qarina mufidah lidhann fa innaha taqumu maqama khabaril ahad. Nah, apabila yang dugaan tadi digabungkan dengan dugaan yang lain, maka itu ya menjadi faedah ilmu. Tsumma la yazalu tazayud fi dhann bi ziyadati iktiranil qara'in bil khabar ila an yahsulal ilm kama hasala fi khabarit tawatur. Nah, kemudian kalau penguatnya itu semakin banyak, semakin bertambah indikasi-indikasi yang menguatkan hadis ahad tersebut, maka bukan dhann lagi statusnya, tapi berubah menjadi ilmu. Ya, berubah menjadi ilmu. Ini sisi pendalilan dari pendapat kedua. Kemudian yang dalil berikutnya, wa min adillatihim ala anna khabaral mutalaqqi bil qabul ka ahaditsis sahihain mufidun lil ilm. Di antara penguat tadi kita sebutkan adalah hadis tersebut itu diterima oleh umat Islam sebagaimana hadis yang ada di sahihain Bukhari dan Muslim. Hadis ahad ini itu dari zaman ke zaman diterima oleh kaum muslimin, diterima oleh ulama kaum muslimin sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Maka kalau modelnya seperti tadi, penguatnya itu hadis ini diterima dari zaman ke zaman, maka itu memberikan ilmu, bukan memberikan dugaan. Hadis itu memberikan informasi ilmu, bukan memberikan informasi yang statusnya dugaan. Kemudian anna dhanna man huwa ma'sumun minal khata' la yukhti. Ya, kalaupun itu dugaan, kita menduga Nabi SAW seorang yang maksum dari kesalahan, salah nggak? Ya, kita ini menduga hadis tersebut itu kan ini Nabi yang berucap. Ya, kita menduga bahwa hadis itu benar. Sedangkan Nabi itu adalah sosok yang maksum dari kesalahan. Kalau kita punya sikap seperti ini, salah nggak? Tidak salah. Ya, wal ummah maksumah minal khata'. Demikian juga umat Islam itu
terjaga dari kekeliruan, kesalahan. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, kemudian dibantah lagi pendapat kedua tadi oleh orang-orang yang menolak hadis ahad. Nah, ini juga kita lewati saja karena dibantah lagi oleh penulis, dibantah lagi oleh yang menolak, ya, kemudian dipaparkan lagi. Kita langsung di halaman 283 yang paling bawah, adillatu man qala innahu yufidud dhon. Nah, sekarang tinggal pendapat yang ketiga. Hadis ahad tadi memberikan faedah dhon, dugaan. Apa dalil mereka? Kok mengatakan hadis ahad itu hanya sebatas dugaan saja? Yang pertama, dalil mereka annar rawi la yu'man khata'uhu wa ghalatuhu mahma balagha min ad-dabt fa in wujida hadzal ihtimal fan nafsu la tajzimu bi sihhatil khabar. Perawi yang meriwayatkan hadis ahad ini itu tidak bisa dijamin dia itu nggak salah karena satu tok yang meriwayatkan, maka nggak menjamin dia ini betul, nggak menjamin dia bersih dari kesalahan. Bagaimanapun kredibilitasnya dia, kita nggak menuduh dia ini memang sengaja membuat hadis palsu, enggak. Namanya manusia. Ya kadang dia mungkin mendengarkan dari Nabi itu lagi apa gitu. Kemudian yang disampaikan berbeda dengan yang diucapkan Nabi. Mungkin nggak? Mungkin. Ada kemungkinan salah. Maka ketika ada kemungkinan salah seperti itu, meskipun orang ini adalah sosok yang kredibel, maka hati kita itu nggak bisa menetapkan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Tidak bisa kita mengatakan bahwa hadis ini pasti berupa ilmu. Artinya nggak mungkin kita menetapkan bahwa hadis ini benar-benar Nabi berucap seperti itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan perawinya itu keliru. Ya, karena satu, beda sama mutawatir. Kalau mutawatir ini satu mengucapkan A, orang kedua A, orang ketiga A, podo kabeh. Nah, ini kemungkinan salahnya bukan kecil lagi, nggak mungkin. Ya nggak mungkin orang segitu banyaknya sama-sama mengucapkan hal yang sama. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin salah. Nah kalau satu orang yang mengucapkannya, nah, itu ada kemungkinan salah. Meskipun kita nggak menuduh yang meriwayatkan itu sengaja berdusta, enggak. Kita nggak menuduh seperti itu, kata yang pendapat ketiga ini. Ya karena tadi mungkin sekali lagi ketika mengucapkannya dia ada kelupaan, namanya manusia. Ya, atau dia kurang lengkap mendengar hadisnya. Ya, atau dia salah dengar hadis tersebut dan yang lainnya. Dan maka itu dalilnya. Kenapa kita katakan hadis ahad? Pendapat ketiga ini, kenapa kita menganggap hadis ahad itu dhon? Karena ada kemungkinan salah dari sang perawi itu. Kemudian yang kedua, alasan mereka, lau afadal ilm la adda ila tanaqudil ma'lumin fima lau akhbara thiqatun bi khabarin wa akhbara thiqatun akhar bi dhiddihi. Taruhlah seandainya hadis ahad itu memberikan faedah ilmu, maka ini akan menyebabkan kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan orang-orang atau dengan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena seandainya ada orang yang terpercaya mengabarkan satu hadis, kemudian orang yang terpercaya lain mengabarkan hadis yang bertentangan, maka tentu ini kontradiksi antara satu dengan yang lain. Jadi maksudnya gini. Ini ada di sini 10 orang yang jujur. Jujur dia. Kemudian dia meriwayatkan kajian di pagi ini. Bahwasanya kajian pagi ini ya Ustadz mengatakan ABC. Ya. Nah, orang yang satunya mengatakan CBA. Padahal dua orang ini sama-sama orang yang jujur. Ya, karena cuma satu yang mengatakan ABC, yang satu mengatakan BCA, ya siapalah. Maka berarti ini kontradiksi. Terus orang yang ketiga mengatakan
DEF. Orang yang keempat beda lagi, orang yang kelima beda lagi. Padahal 10 orang ini jujur semuanya. Ya, maka itulah hadis ahad itu. Nggak bisa, karena kita dapati memang hadis ahad yang ini bertentangan dengan hadis ahad yang ini. Hadis ahad yang sana kontradiksi dengan hadis ahad yang ini. Ya, maka kata mereka, hadis ahad itu hanya menimbulkan dugaan. Karena kalau kita katakan itu ilmu, akan tanakut, saling kontradiksi. Ini syubhat loh ya, cuma mantu. Wah, bahaya ini. Kemudian yang ketiga, alasan mereka yang mengatakan hadis ahad itu dhon, dugaan, anna na'lamu daruratan anna la nusaddiq kulla khabarin. Kaidah umum kata mereka, bahwasanya kita ini, ya sifat kita ini sifatnya itu tidak membenarkan semua berita, semua khabar. Ya, memang manusia kan kayak gitu ya. Semua informasi yang masuk kepada kita, apakah kita benarkan semuanya? Ya, tentu tidak. Ya, kita sebagai manusia ini selektif dalam menerima khabar. Maka wajar dong kalau kita juga selektif dalam menerima hadis. Ya, apalagi kalau ini berkaitan dengan akidah. Ya, maka akidah itu nggak boleh sembarangan. Harus dibangun di atas ilmu. Wa ujibu ala hadhil adillah. Nah, penulis membantah. Ya, jadi kalau yang tadi, dua pendapat tadi, itu yang membantah adalah orang lain. Beliau membelanya. Penulisnya ini membelanya, membantah balik. Tapi kalau pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwa hadis ahad itu dhon, maka yang protes penulisnya sendiri. Makanya beliau mengatakan wa ujibu, dan aku akan menjawab dalil-dalil mereka ini. Akan membantah dalil-dalil mereka ini. Amal awal, adapun dalil pertama, ya dalil pertama yang tadi mereka mengatakan bahwa perawi hadis itu tidak menjamin dia selamat dari kekeliruan. Ya, maka bantahannya fa ujibu bi anna khabaral adli an mithlihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatarajjah fihi janibas sidqi. Ya, kata beliau, aku jawab bahwa hadis yang diriwayatkan oleh seseorang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun itu dikatakan dugaan, namanya dugaan itu lebih condong ke sisi apa? Benarnya atau salahnya? Tadi sudah kita bahas 5 tadi. Berapa persen don itu? 75. Berarti condong kepada kebenaran. Beda sama waham. Kalau waham memang condong kepada salah. Tapi kalau dhon itu condong kepada kebenaran. 5 ulima min annallaha hayya alis sunnah man yahfaduha wa yaqumu biha wa yahmiluha mimman afnau a'marahum wa amdau ayyamahum fil bahthi anhu wa an sayri naqalatihi. Apalagi kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang telah menjadikan untuk sunnah ini, Allah jadikan orang-orang yang menjaganya. Ya, Allah jadikan bagi sunnah ini ada orang-orang yang menjaga sunnah tersebut, yang membelanya, yang mengantarkannya kepada generasi ke generasi, di mana orang-orang tersebut dijadikan oleh Allah menghabiskan usianya untuk meneliti sunnah. Ya, mereka meneliti, mengkaji tentang sunnah tersebut dan meriwayatkannya dari zaman ke zaman. Itu Allah jadikan di setiap generasi ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Fakadzalika la yumkin an yunsab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun maudhu' wa yakhtalitu bis sahih wa yakhfa 'alal ummah. Dan tidak mungkin ya ada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bercampur dengan hadis yang sahih dan tidak diketahui oleh umat. Jadi umat ngeblank kabeh. Sak ulama-ulama ngeblank kabeh. Ini ada hadis palsu melebu nang hadis sahih. Ya, mungkin enggak? Nggak mungkin, karena hadis itu juga dijaga seperti yang sudah kita sampaikan di bab sebelumnya. Al-Quran dijaga, hadis itu dijaga sebagaimana Al-Quran juga dijaga.
Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Qur'an dan kami yang menjaga kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an bukan cuma dijaga teksnya, tapi juga dijaga penafsirannya. Nah, salah satu penafsiran Al-Qur'an apa? Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis. Maka hadis juga dijaga. Maka mustahil ada hadis palsu yang bercampur dengan hadis sahih dan itu tersembunyi dari umat, tidak diketahui oleh kaum muslimin. Li'annaha ma'sumatun minal ijtima' ala dhalalah, karena umat ini maksum, ya, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Ya, umat tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Ya, maka terbantahkan dari syubhat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa perawi itu nggak menjamin dia itu benar. Ya, perawi itu ada salahnya, perawi hadis ahad maksudnya. Itu ada kemungkinan salah. Iya, kalau kemungkinan ada kemungkinan salahnya, tapi lebih besar kemungkinan apa ya? Kemungkinan benarnya. Itu bantahannya. Apalagi Allah jadikan sunnah ini terjaga. Kalaupun salah, nggak mungkin kesalahan itu tidak diketahui oleh umat. Ya, nggak mungkin umat itu sepakat di atas kesalahan perawi tersebut. Tadi dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, di mana mereka mengatakan bahwa ada tanaqud, ada kontradiksi. Ya, kalau hadis ahad ini adalah ilmu, maka bagaimana dengan hadis ahad lain yang kontradiksi dengannya? Kalau dua-duanya dikatakan ilmu, gak mungkin. Karena dua-duanya berlawanan, kontradiksi. Fayujabu anhu bi annahu yastahilu an yujada fi syara' khabarani mutanaqidan fala yaruddu hadha alaina. Kata beliau, tidak mungkin, mustahil di dalam syariat kita ada dua khabar yang saling bertentangan. Ya, nggak mungkin, mustahil. Nah, ini sudah kita tekankan berkali-kali, tidak mungkin ada kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Tidak mungkin kontradiksi antara ayat dengan hadis Nabi SAW yang sahih, dan tidak mungkin ada kontradiksi antara hadis yang sahih yang satu dengan hadis sahih yang lainnya. Ya, kalaupun didapati seperti seakan-akan ada kontradiksi, maka harus diyakini yang keliru adalah manusia yang membacanya. Ya, pasti yang keliru adalah yang membacanya. Kalau diteliti lebih dalam, apalagi kalau kita membaca ucapan para ulama, maka pasti akan bisa dijamakkan. Pasti ada jawaban. Kenapa hadis yang ini mengatakan A, hadis yang satu mengatakan B. Contoh misalnya, antum kalau ditanya peristiwa Isra dan Mi'raj atau peristiwa Mi'raj. Isra dulu. Ini bukan ini loh ya. Bukan karena sekarang berkaitan sama Isra Mi'raj loh, awas. Nanti dikira memperingati kita. Peristiwa tentang Isra Mi'raj. Tapi di sini coba kita bawakan. Baik. Kalau Isra, kita tahu bahwa Nabi Isra mengendarai apa? Buraq. Mi'rajnya, tuh kok pakai unta? Hah? Hah? Buraq apa Jibril? Hah? Jibril ya Buraq. Nah, kita bawakan dulu dalilnya. Kita baca di sini, kita ambil dari syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Qad tanaza'al ulama ala madza urija sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i as-sabi'ah bal tajawaz dzalik qila ala sulamin wa dzalika annahu ala al-buraq faraqibal buraq sallallahu alaihi wasallam thumma dhahaba ila al-masjidil aqsa thumma al-masjidil aqsa urija ala sulamin ila as-sama'i as-sabi'ah. Kata beliau,
Bahkan ada ulama yang berpendapat Nabi SAW itu naik dengan sulam. Apa sulam? Seperti tangga. Nabi dinaikkan, dimi'rajkan, itu naik dengan seperti tangga. Ya, bukan berarti tangga seperti yang kita ini. Ya namanya saja tangga, tapi hakikatnya wallahu a'lam bagaimana. Tapi ada dalil yang lain mengatakan Nabi SAW naik dengan buraq. Wa ja'at fi dzalika ahadits. Wa qila innahu urija 'alal buraq. Hadis yang lain menyebutkan Nabi naik dengan buraq. Fabil buraq nafsihi sa'ida wa urija sallallahu alaihi wasallam. Dengan buraq itu juga Nabi itu dimi'rajkan. Wal qawlu bi annahu urija 'ala sulamin wa annahu lam yu'rid 'alal buraq ja'at fihi ahadits sharihah lakinnaha lam tasihha anhu. Nah, memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi dengan sulam, dengan tangga itu naik ke atas, ya, dimi'rajkan. Ada hadis-hadisnya. Lakinnaha lam tasih anhu, namun tidak sahih hadisnya. Nah, beliau sudah menyebutkan hadisnya nggak sahih. Jadi kalau dipertentangkan dengan yang naik buraq, wajar nggak kalau bertentangan? Wajar, karena yang satu sahih, yang satu nggak sahih. Bukan ini yang dimaksud oleh beliau tadi. Yang dimaksud kontradiksi sahih dengan sahih. Ini yang nggak mungkin. Nah, tapi kata beliau, wal qawlu bi annahu urija 'alal buraq nafsihi jaa fihi haditsun sharihun fi sahihil Bukhari. Hadis tentang Nabi SAW itu mi'raj dengan buraq datang riwayatnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Yaitu Nabi ketika menceritakan mi'raj, Nabi mengatakan faraqibna al-buraq fasa'ida bina. Maka kami pun, kata Nabi, menunggangi buraq dan kami naik dengan buraq itu. Atau dalam riwayat yang lain fantalaqa bina ila sama'id dunya. Buraq itu naik bersama kami ke langit dunia. Berarti Nabi naiknya dengan buraq. Fahadzal hadits sharihun fid dalalah ala annahu urija bihi sallallahu alaihi wasallam 'alal buraq. Hadis-hadis tadi riwayat Bukhari yang jelas menunjukkan bahwa Nabi itu mi'raj naik dengan buraq. Wa jaa lafdun fi sahihil Bukhari anna Jibrila akhadha biyadihi fantalaqa ila sama'id dunya. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari juga tuh, bayangkan tadi Bukhari, ini juga Bukhari. Sama-sama dalam riwayat Bukhari sahih. Nabi menceritakan bahwa Jibril memegang tanganku, kemudian aku bersama Jibril naik ke langit. Ya Pak, kontradiksi? Hah? Sing bener sing di? Hah? Sing ambil buraq apa ambil Jibril? Hah? Dua-duanya benar. Ya, kata beliau, annal ahadits as-sahihah yufassiru ba'duha ba'dan. Hadis yang sahih itu saling menafsirkan. Ini kaidahnya. Hadis yang sahih saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kata beliau, fayadhar wallahu a'lam annal isra kana 'alal buraq. Wa hadha wadih. Kalau isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini dengan buraq sudah jelas. Wa kadzalikal mi'raj. Faqad urija bi sallallahu alaihi wasallam 'alal buraq li riwayatil Bukhari allati taqaddam dzikruha. Wa hadha asrah ma ra'aituhu sahihan fi hadhihi al-mas'alah. Lidha as-shawab wallahu a'lam annahu qad su'ida bihi wa urija bihi 'alal buraq sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj dengan buraq. Kemudian mi'rajnya ini juga bersama siapa? Jibril alaihi salam. Ya, enggak masalah. Nabi dengan buraq itu mi'raj dan juga bersama Jibril alaihi salam. Nah, maka ini sekali lagi kalau kita mendengar penjelasan para ulama ya sudah bisa digabungkan selesai. Cuman terkadang syaitan membisikkan kepada kita, wah ini bertentangan ini. Ya pasti ini salah satunya salah ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir bantahan yang ketiga sudah bisa kurang 2 menit. Tanggung bantahan yang ketiga. Kata
Ya, kata dia atau kata mereka yang menolak hadis ahad atau hadis ahad itu hanya sebatas dhon, bahwa katanya kita ini harus selektif dalam menerima informasi. Enggak semua informasi kita terima. Maka dijawab, man qala lakum inna kulla khabarin yufidul ilm. Siapa yang ngomong kalau semua kabar itu pasti berupa ilmu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Kita Ahlus Sunnah enggak pernah mengatakan bahwa semua berita itu pasti ilmu. Hadis maudhu itu informasi. Tapi apakah itu ilmu? Bukan. Karena berbeda dengan realitanya. Nabi nggak berucap seperti itu. Balil murad khabarul adli ad-dhabit an mithlihi yantahi bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksud ilmu di sini adalah yaitu informasi dari seseorang yang jujur, seseorang yang tepat, yang dia itu memang memenuhi kredibilitas sebagai seorang perawi. Dia menyampaikan informasi kepada kita yang sampai kepada Rasul, mata rantainya itu. Wala yu'raf anna fihi illa aw syudzudzan, dan tidak diketahui dalam dirinya ada cacat atau ada keganjilan. Hadzal ladzi qulna, ini yang kita maksud. Ini berita yang kita maksud. Bukan semua berita diterima, enggak. Ini berita yang kita maksud, yaitu berita dari orang yang jujur, yang kredibel, yang tidak ada cacat dan tidak ada keganjilan. Innahu yusaddaq wa yuqbal wa yufidul ilm. Nah, kalau berita dari model orang seperti ini, maka diterima enggak? Diterima. Ya, dan itu memberikan ilmu. Fa kaifa yusawa baina khabarin yushtaratu fihi hadhihi syurut wa ghairihi minal akhbari hatta yuqal ma qultum. Ya, maka bagaimana bisa disamakan informasi yang kita persyaratkan dengan syarat-syarat tadi, kau samakan dengan informasi-informasi lain yang tidak dipersyaratkan seperti tadi. Sehingga kau mengucapkan seperti ucapanmu, kita enggak sembarangan menerima informasi. Ya betul. Ya, makanya dipersyaratkan dalam hadis yang meriwayatkan harus orang-orang yang kredibel, yang memenuhi kriteria sebagai perawi hadis, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Tapi ini yang bisa kita sampaikan, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.